Halo buat Poppy Miranda, Liora Alexander, Angela Jefferson, Ervika Rusyanti, dan Bintang Panglima. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Guyana atau Guyana, sebuah negara di Amerika Selatan, berbatasan dengan Venezuela, Brazil, dan Suriname, ibu kotanya Georgetown. Penduduknya terdiri dari 5 etnis utama yakni India, Afrika, Indian, Portugis, dan Chinese. Sharima adalah wanita keturunan India. Dia berasal dari keluarga sederhana. Sehari-hari dirinya bekerja di sebuah restoran. Suatu hari seorang pria kaya bernama Javid Gopal bersantap di restoran. Dia terkesan dengan pelayanan Sharima yang muda, ramah, dan cekatan. Gopal dan Sharima pun berkenalan, dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lainnya hingga keduanya menjadi kekasih. "Aku ingin menikahimu," demikian kata Gopal suatu hari pada Sharima. Tapi masalahnya, Gopal sudah beristri. Tidak ada pilihan, Gopal menceraikan istrinya dan menikahi Sharima. Dari seorang pelayan, kini Sharima jadi nyonya kaya. Dia dan Gopal dikaruniai 2 anak perempuan, Nisa dan Miriam. Waktu pun terus bergulir. Gopal sakit-sakitan. Dokter mengatakan pria itu mengalami gagal ginjal dan tidak akan bertahan lama. Dan prediksi dokter benar. Pada September 2009, Gopal meninggal ditangisi sang istri Sharima dan kedua anak Nisa dan Miriam. Sepeninggal sang suami, Sharima tidak mau larut dalam kesedihan. Dia menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan termasuk rutin datang ke gym. Di sana dirinya bertemu seorang instruktur gym bernama Jarvis Barry Small. Di bawah bimbingan Jarvis, Sharima berlatih gym. Hubungan mereka jadi dekat dan keduanya berpacaran. Sementara itu, si sulung Nisa yang berusia 16 tahun meskipun cerdas dan sekolah di SMA bergengsi Queen's College kerap berulah dan membantah sehingga bikin pusing sang ibu Sharima. Mungkin masa puber membuat Nisa labil, apalagi dirinya sedih ditinggal ayah yang sangat disayanginya. Suatu hari Nisa kabur dari rumah. Sharima panik dan pada 24 September 2010 dia melaporkan hilangnya Nisa kepada polisi. Sharima menunggu-nunggu pulangnya sang anak. Demikian juga Miriam yang berusia 5 tahun terus bertanya di mana kakaknya. Sekitar seminggu kemudian, polisi mendatangi rumah Sharima dan mengabarkan Nisa telah ditemukan. Namun remaja itu sudah jadi mayat, membusuk di dalam koper yang dibuang di Sungai Madewini di kawasan resort Emerald Towers. Di dalam koper ditemukan identitas berupa paspor dan kartu bank milik Nisa. Sharima tertegun, namun tampak tenang. Polisi heran, mengapa seorang ibu bisa setenang itu mendengar kabar mengerikan perihal anaknya. Polisi juga curiga melihat Sharima seperti bersiap-siap pergi dan mengangkat koper ke bagasi mobilnya. "Mau bepergian jauh?" tanya polisi. "Tidak, saya sudah biasa menaruh koper di mobil, soalnya saya sering tiba-tiba bepergian." Sebuah jawaban ganjil. Polisi minta Sharima datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi jasad Nisa. Setelah itu mereka menginterogasi Sharima panjang lebar. Tidak mudah menyimpan rahasia jika non-stop dibombardir dengan berbagai pertanyaan. Dan Sharima pun menyerah. Dia mengaku pacarnya Jarvis lah yang membunuh Nisa. Polisi pun meringkus Jarvis. Kini sepasang kekasih Sharima dan Jarvis ditahan selagi proses investigasi berjalan. Nah, di dalam tahanan terjadi hal ganjil. Sharima curhat panjang lebar kepada teman satu selnya, Simon de Nobrega. Dia ceritakan semua yang terjadi, kronologi tewasnya Nisa. Simon shock dan diam-diam melaporkan hal itu kepada polisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Menurut pengakuan Sharima pada Simon, teman satu selnya, sebenarnya dia dan Jarvis si instruktur gym sudah berselingkuh ketika Sharima masih jadi istri Gopal. Saat itu Sharima rajin ke gym karena ingin menurunkan berat badan. Dia berkenalan dengan Jarvis si instruktur gym dan berlatih di bawah bimbingannya. Di sela-sela latihan Sharima curhat pada Jarvis tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Hubungan keduanya semakin dekat dan mereka berselingkuh.
Saat itu, meski tidak bercerai, Syarima sempat pindah rumah meninggalkan sang suami Gopal dan 2 anak mereka, Nisa dan Miriam, di rumah mereka di kawasan Demerara, Georgetown. Namun karena memikirkan kedua anaknya, Syarima akhirnya pulang ke rumah. Saat itu dia berharap hubungan dengan sang suami bisa membaik, tapi ternyata tidak. Syarima pun diam-diam melanjutkan perselingkuhan dengan Jarvis. Tapi Syarima malah stres karena sebenarnya dia ingin lepas dari pernikahannya yang tidak bahagia. Bercerai bukan hal ideal tentunya, bisa-bisa nanti dia jatuh miskin. Syarima pun berkata kepada si kekasih Jarvis, "Satu-satunya cara agar aku terbebas dari pernikahan adalah kalau Gopal mati." Jarvis lantas memberikan tablet pada Syarima. Campurkan tablet ini pada makanan Gopal sedikit demi sedikit setiap hari agar dia mati dan tidak ada yang curiga. Syarima menuruti saran Jarvis. Namun ditunggu-tunggu, Gopal tidak mati juga. Jarvis jadi kesal. "Mungkin kau tidak memberikan sesuai dosis yang kutetapkan. Kenapa Gopal tidak mati juga? Jangan-jangan kau memang tidak ingin dia mati." Saat itu Jarvis yang tidak sabar memberikan racun berupa bubuk. "Coba campurkan ini ke makanan Gopal," katanya pada Syarima. Gopal komplain, kenapa makanannya semakin hari semakin tidak enak. Tapi terlambat sudah. Pria itu sakit dan kian hari kian parah. Racun itu merusak ginjalnya. Dokter menjatuhkan vonis Gopal gagal ginjal. Kepada Syarima, dokter bilang, "Bawalah suamimu pulang, sudah tidak ada harapan lagi." Gopal pun dirawat di rumah. Pria itu tahu hidupnya tidak lama lagi. Dia kumpulkan anak istrinya dan seorang sahabat bernama Syahab. Di depan mereka Gopal berwasiat, "Jika nanti aku meninggal, aku ingin Syahab menikahi Syarima. Aku ingin kalian bersama mengasuh Nisa dan Miriam." Semua tampak murung karena tahu detik kematian semakin dekat. Dini hari sekitar pukul 3, Syarima bangun dan memeriksa kondisi Gopal. Pria itu tidak bernafas. Dengan penuh semangat, Syarima menelpon kekasihnya Jarvis dan memberitahu hal itu. Jarvis langsung datang dan memeriksa Gopal. "Iya, dia sudah mati," katanya girang lalu bergegas pulang. Syarima mulai beraksi. Dia menjerit dan meratap. Gopal telah meninggal. Nisa dan Miriam terbangun dan ikut menangis saat mengetahui ayah mereka tidak ada lagi. Hari itu juga Gopal dikuburkan. Tak lama setelah kematian Gopal, Jarvis pun pindah ke rumah Syarima. Meski Jarvis telah beristri, dia tidak peduli. Syarima juga tidak peduli. Hal itu bikin orang tua Syarima gusar. Suami baru saja meninggal, kok sudah memasukkan laki-laki lain ke rumah? Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jarvis ternyata cocok dengan anak-anak Syarima, terutama si sulung Nisa yang manis. Keduanya sering mengobrol dan bercanda. Dan hal itu bikin Syarima cemburu. Setiap ada Nisa, Jarvis jadi ketus padanya. Sebaliknya kalau tidak ada Nisa, Jarvis kembali bersikap normal dan mesra padanya. Menurut Syarima, Jarvis pernah bilang padanya, "Nisa ingin memiliki semua yang kau punya, termasuk aku." Kebencian Syarima pada putri sulungnya semakin menjadi-jadi. Suatu hari, tidak disangka-sangka, Nisa berkata pada sang ibu Syarima, "Aku tahu ibu meracun ayah hingga mati." Betapa syok Syarima. Ternyata Nisa pernah menguping pembicaraan dirinya dan Jarvis saat mereka merancang pembunuhan Gopal dengan racun. Nisa tidak main-main dengan perkataannya. Dia laporkan hal itu kepada polisi. Dan ternyata tidak hanya itu, Nisa juga melaporkan Jarvis telah memperkos dirinya. Namun karena Nisa masih di bawah umur, polisi menganggap dirinya mengada-ada dan malah mengantar Nisa pulang menemui sang ibu Syarima. Setelah bertemu dan bicara dengan ibunya, tak lama kemudian keduanya datang kembali ke kantor polisi. Saat itu Nisa bilang ke polisi, "Aku cuma bohong, tidak benar ibuku meracun ayahku. Dan tidak benar Jarvis memperkos diriku." Namun hal itu terulang lagi. Ketika suatu hari Syarima memarahi Nisa, anak itu kembali mengancam. "Jika ibu memarahi aku lagi, kali ini aku akan benar-benar melaporkan ibu telah meracun ayah." Tentu saja Syarima ketakutan. Nisa sudah mengancamnya 2 kali. Ketika hal itu disampaikannya kepada Jarvis, pria itu bilang Nisa berbahaya sebab sudah tidak bisa dikendalikan. Bisa-bisa nanti Nisa kembali melapor ke polisi dan mereka akan berakhir dibui. "Kita harus singkirkan Nisa," kata Jarvis pada Syarima. "Caranya?" tanya Syarima.
"Kita singkirkan dia ke Venezuela. Kita jual dia pada temanku di sana," jawab Jarvis. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka batalkan rencana itu. Karena jika nanti Nisa dewasa, dia bisa bepergian sendiri dan pasti akan pulang ke Guyana dan kembali mengancam mereka. "Kalau begitu, kita bunuh saja dia," saran Jarvis yang kemudian ditolak Sharima. Suatu malam, Sharima terguncang. Dia pergoki Jarvis dan Nisa bermesraan di mobil. "Apa-apaan ini?" bentak Sharima. Jarvis mengatakan dengan terus terang dia dan Nisa saling mencintai. Detik itu juga pecah pertengkaran hebat. Sharima yang merasa ditipu dan dihianati menyambar pisau dapur dan menyerang Jarvis. Jarvis dan Nisa berusaha merebut pisau hingga tangan mereka terluka. Nisa segera kabur dari rumah, sedangkan Jarvis menjahit sendiri luka di tangannya. Jarvis lalu mencari Nisa dan membawanya ke hotel agar malam itu Nisa aman tidur di sana. Esok pagi, Jarvis membawa Nisa pulang ke rumah. Saat itu kembali pecah pertengkaran antara dirinya dan Sharima yang berujung dengan Jarvis memukul kepala Sharima dengan HP. Kedua kekasih toksik itu semakin kacau. Jarvis bilang sumber masalah mereka selama ini adalah Nisa. "Nisa biang kerok, kita harus habisi dia." Beberapa hari kemudian, tampaknya situasi sudah membaik. Dengan manis, Sharima mengajak Nisa dan Miriam jalan-jalan bersama Jarvis. Sharima menyetir, Nisa duduk di sebelahnya, sedangkan Miriam dan Jarvis duduk di belakang. Mereka berempat makan ayam goreng di Royal Castle lalu menuju kawasan wisata. Saat itu, Miriam tertidur di jok belakang. Nah, di tempat sepi, Jarvis menjerat leher Nisa yang duduk di depan dengan tali. Nisa menjerit, meronta. Buru-buru Sharima mengencangkan volume musik agar Miriam tidak terbangun. Mereka lalu meneruskan perjalanan ke resort Emerald Towers yang dikelilingi hutan lindung, tempat favorit Nisa. Di sana di tempat sepi, mobil berhenti. Jarvis lalu menyeret Nisa keluar dari mobil dan memukul kepalanya dengan potongan kayu hingga tewas. Jarvis kemudian menggendong jasad Nisa dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Mereka pun pulang. Setiba di rumah Sharima, Jarvis kembali ke rumah istrinya. Sharima menggendong Miriam yang tertidur masuk ke rumah, meninggalkan jasad Nisa begitu saja di bagasi mobil. Esoknya, dia mengintip bagasi dan dengan sepotong kayu menyentuh tubuh Nisa, memastikan putri sulungnya itu benar-benar tewas. Setelah menitipkan Miriam ke nenek dan kakeknya, Sharima pergi ke kantor polisi dan melapor, "Anak saya, Nisa Gopal, hilang. Dia kabur entah kemana." Sharima kemudian pulang ke rumah. Sesuai perintah Jarvis, dia menyiapkan spray, koper, paspor, dan kartu bank Nisa. Malamnya dengan mobil masing-masing, Sharima dan Jarvis menuju Emerald Towers Resort, tempat favorit Nisa. Di sana, di tempat yang sepi, mereka bungkus jasad Nisa dengan spray dan memasukkannya ke dalam koper bersama paspor dan kartu bank milik Nisa, lalu menambahkan dumbbell dalam koper sebagai pemberat. Setelah itu, mereka lemparkan koper ke sungai. Untuk menghilangkan jejak, esoknya Sharima mencuci bagasi mobil lalu membawanya ke tempat cuci mobil untuk dibersihkan lagi. Jarvis lalu menghubunginya dan memberi perintah, "Siap-siap packing pakaian supaya setiap saat kita bisa melarikan diri ke Suriname." Namun sebelum keduanya kabur, polisi menemukan jasad Nisa dan berhasil menahan mereka. Kepada Simon, teman satu selnya, Sharima yang tampak khawatir juga menanyakan, apakah jika seseorang sudah dimakamkan, kemudian makamnya dibongkar dan jasadnya diotopsi, bisa ditemukan jejak racun? Sharima juga mengatakan pada Simon, dia ingin menyuruh orang untuk menggali makam suaminya Gopal secepatnya dan menyingkirkan jasadnya agar polisi tidak bisa menemukannya. Dan demikianlah pengakuan Sharima kepada teman satu selnya Simon de Nobrega yang kemudian dilaporkan Simon kepada polisi. Kasus ini mengguncang Guyana karena kesadisannya. Seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri, meskipun Sharima bersikeras bukan dia yang membunuh Nisa, melainkan Jarvis lah yang menjerat leher Nisa dan memukulnya dengan potongan kayu hingga tewas. Jarvis membantah habis-habisan tuduhan Sharima. Dia tidak membunuh Nisa dan tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Menurut Jarvis, Sharima sengaja mengarang-arang cerita untuk menjebak dirinya.
Tapi hakim berkata lain dan menyatakan keduanya bersalah atas pembunuhan berencana Nisa. Sharima divonis 106 tahun penjara, sedangkan Jarvis 96 tahun. Keduanya banding. Hukuman mereka dikurangi menjadi 45 tahun karena vonis sebelumnya, yakni penjara 106 tahun dan 96 tahun dianggap tidak masuk akal, melebihi usia rata-rata manusia. Namun Sharima dan Jarvis tidak menyerah, mereka mengajukan kasasi, dan di tingkat kasasi hukuman Sharima menjadi 25 tahun, sedangkan Jarvis dibebaskan. Alasannya karena kurang bukti, penyidikan kasus pembunuhan Nisa tidak dilakukan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Banyak barang bukti yang hilang dan saksi-saksi tidak ditanyai secara rinci. Lagi pula tidak ada bukti keterlibatan Jarvis dalam pembunuhan Nisa. Semuanya hanya dugaan karena dumbbell yang ditemukan di koper adalah milik Jarvis. Padahal menurut Jarvis dumbbell itu dia tinggalkan di rumah Sharima. Dan Sharima lah yang menaruh dumbbell itu sebagai pemberat di koper, bukan Jarvis. Karena Jarvis tidak tahu menahu tentang aksi pembunuhan itu. Apa sesungguhnya motif Sharima membunuh Nisa, hanya dialah yang tahu. Tapi kemungkinan besar karena sebelum sang ayah Gopal meninggal, pria itu memberi warisan terbesar pada si sulung Nisa. Karena Nisa belum berusia 18 tahun, warisan itu dikelola oleh sang ibu Sharima. Tapi nanti ketika Nisa berusia 18, warisan itu akan jatuh ke tangannya sepenuhnya dan dia berhak mengelolanya. Nah, Nisa saat itu sudah 16 tahun. Berarti 2 tahun lagi dia berhak atas warisan tersebut. Dan sebelum hal itu terjadi, sang ibu Sharima pun membunuhnya agar dapat menguasai warisan itu. Lalu mengapa Simon, teman satu sel Sharima, memutuskan mengadukan pengakuan Sharima ke polisi? Karena aku seorang ibu dan mencintai anak-anakku. Sebagai ibu, tugasku adalah melindungi anak-anakku. Aku tidak bisa menyimpan rahasia sebesar itu. Aku merasa Nisa harus mendapatkan keadilan. Nisa tidak layak mati seperti itu di tangan ibu kandungnya, orang yang dipercayainya, orang yang seharusnya melindunginya. Kasus ini membuktikan tidak selamanya surga berada di telapak kaki ibu. Sekian dulu ceritaku dari Guyana, sampai jumpa kapan-kapan.